Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar, jamaah Umrah Az-Zahra rahimakumullah, moga-moga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya akan mengawali kajian Islam itu mudah terkait dengan sekali lagi khilafah. Amat sering saya tonton atau kita saksikan teriakan-teriakan hancurkan khilafah, anti khilafah, tolak khilafah dan sejenisnya. Ini akan mirip dengan anti poligami, tolak poligami. Saya sudah berulang kali, siapa yang anti poligami akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ayatnya ada, hukumnya ada. Soal tidak mau dipoligami hak asasi. Boleh, tidak apa-apa, tapi jangan anti, jangan tolak. Begitu juga khilafah. Siapa yang anti khilafah berarti anti syariat. Siapa yang tolak khilafah berarti menolak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hancurkan khilafah berarti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Mengapa? Karena ajarannya, doktrinnya, ayatnya ada. Ajarannya, doktrinnya, hadisnya ada. Ajarannya, doktrinnya, sejarahnya ada. Tapi kalau tidak mau khilafah, tidak apa-apa, masih bisa dimengerti. Tapi kalau hancurkan khilafah, berarti berhadapan dengan umat Islam. Kalau ada umat Islam tidak tersinggung dengan kata-kata itu, disangsikan, diragukan keislamannya. Mengapa? Karena khilafah adalah ajaran Islam, syariat Islam, ada di Quran, ada di hadis, ada di kitab-kitab fikih. Tidak setuju boleh, tapi kalau hancurkan khilafah, lipas khilafah, waspadalah, musuhmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali saya sampaikan bahwa khilafah itu ada ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 30, Quran. Hadisnya Nabi melaksanakan perilaku Nabi, tindak tanduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah, itu ajaran. Banyak ayatnya, bukan hanya itu loh ya. Ayat tentang imarah, ayat tentang pemerintahan itu khilafah. Jadi khilafah itu maknanya pemerintahan. Khilafah itu kepemimpinan. Soal bentuknya nanti akan saya jelaskan. Tetapi ini dulu yang penting. Manusia ditaruh di atas bumi ini sebagai khalifah untuk khilafah, untuk mengelola, untuk memanage, untuk mengurus kehidupan di atas bumi ini. Dan mengurus, memanage itu khilafah dalam istilah fikih siasah, fikih politik Islam. Jadi kalau tidak ngerti, jangan bicara, jangan berteriak. Dan saya ingin memberi tahu kepada umat Islam seluruh Indonesia bahwa khilafah itu milik kita,
milik umat Islam, ajaran Islam, syariat Islam. Waspadalah kalian yang sering teriak hancurkan khilafah, waspadalah. Kita akan saksikan sebelum dunia kiamat pasti akan ada yang dilipas oleh Allah SWT jika keterlaluan memusuhi umat Islam, memusuhi ajaran Islam. Memang Al-Baqarah ayat 30 bukan perintah, khobar, berita. Yang wajib itu kalau perintah, aqimus sholah itu perintah, tegakkan sholat itu perintah. Tapi kan kalau khilafah itu ini berita. Memang ada yang memaknai berita jika ditindaklanjuti Nabi itu bisa menjadi syariat, bisa menjadi ajaran, bisa menjadi doktrin. Terserah pemahamannya. Tapi harus diketahui oleh semua orang yang mengaku beragama Islam bahwa ada ayat Al-Quran setidaknya di surat Al-Baqarah 30, nanti juga surat An-Nisa ayat 59 dan ayat-ayat lain yang terkait dengan pengelolaan kepemerintahan, kepemimpinan itu kita harus punya sense of belonging, sense of responsibility, rasa memiliki ajaran Islam, rasa bertanggung jawab untuk membela ajaran Islam. Jadi kalau ada orang melecehkan khilafah, merendahkan khilafah, sama saja merendahkan Islam, melecehkan Islam. Karena ajaran khilafah tidak terpisahkan dari rangkaian ajaran, doktrin, ayat-ayat Al-Quran. Nah, soal pemahamannya monggo terserah. Sudah saya katakan khilafah boleh difahami secara lokal, boleh nasional, boleh internasional. Tapi kalau bicara sejarah perjalanan Nabi SAW beserta para sahabat, juga kemudian umat berikutnya, Nabi sendiri melaksanakan ya seperti itu. Nabi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak oleh rakyat. Maka beliau adalah khalifatullah, khalifahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintahnya ya seperti itu, ada musyawarah tapi lebih kepada wahyu, maka disebut teokrasi. Kalau mau diistilahkan teokrasi, jadi ajaran yang berbasis pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga banyak ayat-ayat yang berbicara tentang syura atau musyawarah. Itu yang diterapkan khilafah, yang diterapkan oleh khalifah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah dari Allah SWT, pengemban amanat dari Allah SWT, melaksanakan, mengelola, memanage umat, memimpin umat seperti yang kita saksikan itu. Ada musyawarahnya tapi lebih pada wahyu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu khalifah juga, tapi beliau bukan khalifatullah tapi khalifatul Rasul, pengganti atau pengemban amanat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menjadi khalifah bagaimana caranya? Dipilih oleh musyawarah. Ya, ada perdebatan juga. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya Abu Bakar tidak mau. Yang diajukan adalah dua sahabat besar yang beliau banggakan, yaitu salah satunya adalah Sayyidina Umar, kemudian yang lain adalah Abu Ubaidah. Ini dua sahabat ini diusulkan oleh Abu Bakar untuk dibaiat. Ternyata dua sahabat yang diusulkan itu malah membaiat Abu Bakar. Itu zaman biyen ngono kuwi. Dipilih jadi pemimpin gak gelem, gak mau, justru ngajukan orang lain. Yang Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah ini justru membaiat, memilih Abu Bakar. Akhirnya semuanya mengikuti memilih Abu Bakar. Abu Bakar dipilih oleh umat. Kepemimpinannya tidak seperti Nabi lagi, bukan wahyu, ya berdasarkan Al-Quran dan hadis, karena beliau menggantikan Nabi, menggantikan tugas Nabi, bukan sebagai Nabi, sebagai pengganti Nabi, khalifah.
Apakah kita mau anti kepemimpinan Abu Bakar, anti model pemerintahan Abu Bakar? Tidak. Itu sejarah, itu perjalanan perjuangan umat Islam. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi pengganti Abu Bakar, khalifahnya Abu Bakar, penggantinya, pengemban amanat melanjutkan kepemimpinan Abu Bakar dengan dasar wasiat. Abu Bakar ketika menjelang ajal wasiat berpesan, disaksikan oleh para sahabat besar, nanti yang menggantikan saya adalah Umar. Bukan balas jasa karena dulu Sayyidina Umar yang membaiat pertama kali, bukan, tapi karena di antara para sahabat itu yang paling berwibawa itu Sayyidina Umar, yang ditakuti para sahabat Sayyidina Umar. Dan tapi begitu jadi khalifah sangat santun, sangat sederhana, tidak punya istana. Kepemimpinannya ya seperti itu, berbasis Al-Quran, hadis, kemudian ya rundingan atau musyawarah. Memang masih zaman seperti itu, belum ada lembaga-lembaga kenegaraan, tapi itu khilafah, itu sejarah, itu perjuangan dakwah. Apakah kita juga anti dengan kepemimpinan Sayyidina Umar? Apakah akan menghancurkan model kepemimpinan Sayyidina Umar? Tentu tidak kalau kita ngaku orang Islam. Kemudian Sayyidina Utsman menggantikan Sayyidina Umar dengan cara yang berbeda lagi. Karena waktu itu Sayyidina Umar ditusuk oleh orang kafir ketika ngimami sholat. Beliau sakit 15 hari, lalu pada hari-hari sakit itu beliau sudah merasa dekat ajal. Beliau memanggil 6 orang sahabat besar yang beliau akui, yaitu Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Zubair bin Awam, kemudian Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, kemudian satu lagi Abdurrahman bin Auf. 6 ini dipilih oleh Sayyidina Umar. Kemudian pada hari berikutnya, pada tahun berikutnya atau pada perjalanan berikutnya, inilah yang disebut Ahlul Halli wal Aqdi. Yang milih pemimpin bukan wasiat, bukan rakyat, tapi orang yang dipilih Sayyidina Umar. Wis, engkau 6 orang ini silahkan berunding, bermusyawarah, milih salah satu yang akan menggantikan saya. Rebutan tidak mau. 6-6-nya rebutan tidak mau. Bukan seperti sekarang minta dipilih nyogok. Tapi di Afrika sana, kalau di Indonesia tidak ada, tapi banyak. Jadi 6 orang ini kemudian rundingan sampai beberapa hari, kemudian akhirnya ya setelah lobby-lobby dipilihlah oleh mereka Sayyidina Utsman yang paling senior, paling kaya, mantunya Nabi. Kalau Abu Bakar mertuanya Nabi, Umar mertuanya Nabi, ini yang ketiga ini mantunya Nabi. Bahkan mantu 2 kali, maka disebut Dzunurain, Sayyidina Utsman. Pemerintahannya ya masih ya katakanlah masih zaman konservatif ya. Belum ada lembaga-lembaga tertentu, juga tidak punya istana. Ya sudah seperti itulah. Tempat pemerintahnya ya masjid lah, di masjid. Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Utsman didemo oleh orang Mesir atas bujukan Yahudi yang ngaku Islam, orang munafik ini menghimpun demo. Kemudian demo itu berujung pada pembunuhan Sayyidina Utsman waktu asar membaca Al-Quran. Sekarang Al-Qurannya ada di Turki, ada darah Sayyidina Utsman masih, beliau wafat dibunuh oleh demonstran Mesir yang terprovokasi oleh orang Yahudi yang ngaku Islam. Bingung umat. Sayyidina Utsman belum menyiapkan pengganti, jelas akhirnya wafat, ya tidak ada. Lalu umat termasuk demonstran ini memilih Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali dipilih oleh banyak orang. Inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan macam-macam. Padahal Sayyidina Ali sama sekali tidak ikut demo.
dianggap sebagai otak aktor intelektual mungkin. Yang jelas yang terpilih sesudah Sayyidina Utsman adalah Sayyidina Ali. Keempat sahabat besar ini pola pemerintahnya berbeda, pola kepemimpinannya berbeda, basisnya tetap Al-Quran hadis, tetap sunnah Rasulullah SAW, tetap apa yang dijalankan dan dijalani oleh pendahulunya, tapi style orangnya, figurnya, leadershipnya berbeda. Nanti kemudian ada khilafah Umayyah berbentuk mirip kerajaan atau mamlakah, kemudian Abbasiyah juga kerajaan, Utsmaniyah juga mirip kerajaan. Itu semuanya khilafah, semua jenis pemerintahan khilafah, karena memang khilafah artinya pemerintahan ya, modelnya seperti itu. Bahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ini buyutnya atau cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah ke-8 Umayyah, walaupun Umayyah sudah berdasarkan keturunan, tapi ketika sampai kepada khalifah ke-7 Sulaiman, beliau merasakan tidak ada pengganti, ini nggak ada yang cocok. Yang ada Umar bin Abdul Aziz, tapi mantu, bukan nasab, bukan keturunan. Akhirnya Khalifah Sulaiman menulis surat dirahasiakan, nanti kalau saya mati ini baru boleh dibuka. Benar, begitu Khalifah Sulaiman wafat, lalu surat itu dibuka. Ternyata isinya Sulaiman berpesan yang menggantikan saya adalah Umar bin Abdul Aziz, adik iparnya. Tidak boleh sebenarnya. Dalam sistem kerajaan kan tidak boleh mantu, tapi ini wasiat yang harus dilaksanakan. Sayyidina Umar tidak mau. Diwasiati, saya tidak mau. Beliau, ya itulah orang hebat itu, tidak mau. Saya baru mau jika saya dibaiat oleh umat. Akhirnya tokoh-tokoh mengumpulkan umat, diajak ke suatu tempat, Umar bin Abdul Aziz berdiri dibaiat orang. Jadi walaupun ini wasiat, tapi berbasis baiat. Dan begitu seterusnya sampai sekarang. Kepemimpinan umat Islam itu seluruhnya adalah khilafah, termasuk NKRI ini juga khilafah versi NKRI. Jadi jangan dinafikan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperjuangkan kemerdekaannya oleh para ulama dan para tokoh mayoritas kaum muslimin dalam bentuk yang sekarang ini juga melalui perjuangan luar biasa. Para ulama dulu juga sadar seperti ini hasilnya, ya sudah, ini juga khilafah dengan Pancasila UUD 45-nya, ini khilafah. Kalau kalian akan menghancurkan khilafah, hancurkan NKRI juga, karena NKRI juga khilafah dalam perspektif pemahaman yang berbeda dengan orang lain. Ada memang yang memahami khilafah itu harus berbentuk seperti Utsmaniyah dulu, kerajaan seluruh dunia satu. Boleh pemahaman seperti itu, tapi nyatanya dalam praktek historis sejarah tidak demikian. Sekarang negara-negara Islam punya kepemerintahan masing-masing, itu juga khilafah. Ijtihad mereka, para ulama yang ada di negara tersebut, orang-orang alim. Semua negara Islam, negara mayoritas berpenduduk Islam, ada banyak ulamanya, dan para ulama itulah yang berunding kemudian menyetujui bentuk pemerintahan saat itu setempat. Itu juga khilafah. Saya berharap kalian yang belum ngerti atau tidak ngerti arti khilafah, tidak usah bicara khilafah, daripada nanti menjadi musuh umat Islam, daripada nanti menjadi musuh Allah SWT. Tentu berbahaya. Jangan bandingkan atau sandingkan dengan komunis, jauh dan jauh. Khilafah itu ajaran, bukan faham. Baik, sudah cukup jelas saya menjelaskan. Moga-moga tidak ada yang salah faham lagi, sebab kesalahan faham dalam hal ini akan sama dengan kesalahan faham dalam hal poligami. Sekali lagi, soal poligami memang menarik. Saya berulang kali saya sampaikan, mirip. Tidak mau, tidak apa-apa. Tapi kalau anti, kemudian melibas, memusuhi, berarti akan berhadapan dengan yang punya
ajaran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma kalian ngaku Islam tapi kalian harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma kalian ngaku Islam kalau kalian menjadi musuh Nabi Muhammad SAW.